Hai Detikers, selamat datang di Demi Indonesia Bangga, bagian dari Detikom Award 2023. Kali ini kita akan berbincang dengan Bupati Majalengka, Bapak Karna Sobahi. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang Mas, terima kasih. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Pak ya. Ini banyak pekerjaan, ini Pak sebentar lagi Majalengka izin Pak. Detikers, Pak Bupati Majalengka, Kang Karna ini sama Detikom sebetulnya berhubungan silaturahim dengan sangat baik. Beberapa kali kami diundang ya Pak Bupati ya ke tempat wisata di Majalengka yang top-top sekali. 4 jempol Pak ya, ada penyawian misalnya kita naik ke atas teras ring segala macam. Dan ngomong-ngomong soal inovasi Pak Bupati, sebentar lagi Bandara Kertajati akan kembali dibuka. Kira-kira seperti apa nih Bapak sebagai Bupati akan memanfaatkan kesempatan ini Pak Bupati? Ya, terima kasih Mas. Sejak awal ya, ketika bandara ini akan dibangun di Kertajati Majalengka, sebetulnya kita sudah lebih jauh memikirkan ke depan apa makna, kemudian dampak serta manfaat yang akan kita peroleh dari kehadiran bandara di Majalengka ini. Lebih-lebih Majalengka juga akan terlewati dengan 2 jalan tol, yaitu Cipali yang langsung dari Jakarta menuju ke Surabaya dan jalan Cisundawu dari Bandung menuju Kertajati. Strategis sekali Pak Bupati ya, aksesnya. Dengan 3 fasilitas ini kita tangkap sebagai peluang yang akan mampu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika itu kita sudah memetakan sebetulnya ya apa yang akan kita cari manfaat dari keberadaan 3 hal itu adalah yang menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, karena kita tahu bahwa dengan bandara dan tol ini sumber penghasilan kehidupan rakyat kan berkurang banyak dengan pembebasan lahan produktif, sawah, kemudian kebun yang biasa mereka menjadikan sebagai sumber kehidupan. Ketika itu dibebaskan demi kepentingan bandara dan jalan tol, tentu pertanyaannya mereka harus kemana dan harus dibawa kemana. Oleh karena itu kita sudah meminta kepada pihak provinsi agar antisipasi dengan sebuah konsep social engineering bagi masyarakat Majalengka yang lahannya habis oleh pembangunan BIJB, Aerocity, jalan tol Cipali dan Cisundawu. Nah, sehingga harapan-harapan ini langsung kita tangkap, kita rumuskan apa sesungguhnya yang bisa kita petakan untuk kepentingan masyarakat di sekitar Kertajati, Jatitujuh, dan Kadipaten. Saya kira itu. Jadi akan semakin ramai Majalengka Pak Bupati ya? Ya tentu tidak bisa dihindari lagi bahwa dengan kondisi geografis yang ada, dengan adanya BIJB, jalan tol, kita tidak bisa menghindar dari upaya-upaya bagaimana kita harus berperan serta dan harus menjadi pelaku, tidak lagi menjadi penonton di rumah sendiri. Saya kira itu. Menarik nih, ini kesempatan besar untuk Majalengka Pak Bupati, mudah-mudahan bisa diambil dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Pak Bupati, Detikom Award adalah program penghargaan untuk mereka-mereka yang berdedikasi untuk negeri Pak Bupati. Menurut asesmen dari tim asesmen Detikom, ada sebuah program dari Pak Bupati yang cukup sukses dan itu menjadi contoh untuk daerah lain adalah Quick Response Majalengka Raharja. Kalau boleh tahu Pak Bupati, asal usulnya kenapa sih Pak bikin program ini Pak? Ya, terima kasih Mas. Berawal dari sebuah kegiatan kampanye yang saya ikuti ketika saya ikut dalam kompetisi politik pada tahun 2018. Saat itu kampanye agak panjang Mas, hampir 4 bulan 10 hari. Ya, oleh karena itu saya manfaatkan dengan calon wakil bupati untuk terjun ke desa-desa. Ada 330 desa, 13 kelurahan, di lingkup dengan 26 kecamatan. Dengan jumlah penduduk 1,3 juta. Saya coba yang 130 hari itu kita gunakan semaksimal mungkin dengan datang ke desa-desa.
Wakil bupati kita beri waktu setiap hari datang ke 3 desa. Saya pun seperti itu. Jadi 120 hari itu kali 6 desa. Sehari itu bisa melampaui batas. Bahkan ada yang 2-3 kali saya kunjungi dalam rangka kampanye. Cara kami berkampanye kepada masyarakat adalah dengan dialog, tidak rame-rame, belusukan, kemudian dengan menyapa rakyat, dan sewaktu-waktu kita mengadakan diskusi begitu dengan tokoh, tapi juga bertanya kepada rakyat apa yang menjadi kebutuhan rakyat saat itu. Nah, saya mencermati ada semacam kegelisahan di rakyat. Ada suasana yang tidak puas di rakyat. Ya, sebagai rakyat Majalengka ini butuh sesuatu. Ya, apa? Butuh sesuatu. Sesuatu yang kami angkat dari 330 desa, 13 kelurahan itu adalah rakyat butuh komunikasi. Rakyat butuh sarana untuk menyampaikan usul, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan kebutuhan, keinginan. Karena rakyat kami di desa ada yang jauh dari kota kabupaten sampai ke desa. Ya, ada juga yang jaringannya terganggu, belum ada jaringan pada saat itu. Ya, itu juga menjadi catatan-catatan kami. Oleh karena itu, atas dasar hasil kampanye, kami mencoba merumuskan untuk program 100 hari. Ada 5 yang menjadi target operasi kami dalam 100 hari itu. Pertama, yaitu kami ingin membuka jalur komunikasi selebar-lebarnya kepada masyarakat, ingin mendengar suara rakyat langsung, ya, ingin tahu apa sesungguhnya yang rakyat butuhkan. Nah, makalah kami merumuskan dengan teman-teman dengan quick respon Majalengka Raharja. Ya. Nanti kita petakan tersendiri. Yang kedua, kami mencoba membuat juga program satu hari Puskesmas Nganjang Kaimah. Kita punya 32 puskesmas. Selama ini mereka hanya diam di tempat bekerja. Saya coba kemas dan kembangkan. Mereka itu mengunjungi rumah-rumah dalam 1 minggu itu tiap kecamatan itu antara 3 hari. Jadi kalau di sebuah kecamatan Malausma, kecamatan saya itu ada 11 desa. Maka tim puskesmas harus terjun ke desa-desa memastikan ya dengan alat layanan dasar yang dibawa oleh mereka, apa untuk mengukur tensi, untuk mengukur suhu tubuh dan sebagainya. Kemudian untuk diberikan obat yang bisa melayani secara mendasar saat itu. Nah, alhamdulillah Puskesmas Nganjang Kaimah juga kita jadikan menyertai quick respon Majalengka Raharja dalam program 100 hari. Kemudian yang ketiga muncul adalah Rantang Kanyaah. Ternyata Mas di Majalengka banyak ribuan rakyat di Majalengka ini yang miskin, yang tidak berdaya, mereka hanya butuh layanan makanan sederhana begitu. Tidak mungkin diberdayakan dalam bentuk pemberian modal atau diberdayakan. Maka cara kami adalah bekerja sama dengan PKK membentuk sebuah layanan, yaitu memberi makan kepada mereka 2 kali sehari dengan rantang diantar ke rumahnya masing-masing yang disebut dengan Rantang Kanyaah. Jadi setiap orang itu diagenakan setiap hari itu antara 35.000 begitu untuk makannya 2 kali, karena makan untuk lansia sangat sederhana. Sampai sekarang masih Pak Bupati program itu? Gimana? Masih program itu? Makan masih. rantang itu masih sampai sekarang? Sekarang sudah mencapai 6.000 lansia kita layani di 26 kecamatan. Yang kerja adalah PKK, dimasak begitu, kemudian diantarkan oleh tim PKK ke rumahnya masing-masing, bahkan disuapi kalau kondisinya sudah sangat. Ini sudah mendapat pengarahan dari Kementerian Sosial, sudah ekspos di Kementerian Sosial, akan menjadi model bagi daerah-daerah lain. Ini khusus lansia Pak Bupati? Gimana? Khusus lansia ini atau tidak? Atau umum lansia juga? Lansia ya. Menarik lansia. Ini, menarik sekali. Siap, monggo silakan lanjut Pak Bupati. Kemudian ada KTP gratis menuju rumah gitu. Jadi kita tidak lagi rakyat harus kemana-mana membuat KTP, sudah melalui jalur online, hasilnya diantar kerjasama dengan pos begitu. Kemudian yang berikutnya, yang lain-lain adalah kita tahu bahwa di Majalengka sebagai kabupaten yang agamis, Mas, di sini banyak guru ngaji, imam masjid, ya, yang kehidupannya apa adanya karena dia tidak dapat gaji
oleh kami coba diangkat, didata by name by address, sehingga mereka diberikan kartu sehat, diberikan honor oleh kami dari APBD. Nah, ini yang menyertai unggulan-unggulan kami dalam awal kepemimpinan sebagai Bupati 2018, tetapi yang paling nampak reaktif dan luar biasa adalah masalah quick response Majalengka Raharja. Karena ternyata begitu antusiasnya Majalengka masyarakat itu ketika dibuka keran komunikasi dengan jalur bebas, walaupun terkadang apa yang tidak perlu mereka disampaikan gitu. Tapi kita pahami itu sebagai sebuah refleksi kebebasan rakyat yang selama ini mungkin rakyat tidak punya peluang dan kesempatan untuk menyampaikan unek-unek aspirasi, kemudian usul dan kehendaknya kepada pimpinan. Ketika dibuka quick response dengan formula 112 ini cukup luar biasa. Teman-teman di Kominfo cukup kewalahan begitu dalam menerima informasi, karena ini online selama 24 jam ya. Jadi mereka ternyata luar biasa menyambut fasilitas ini. Dan dalam waktu beberapa saat Kementerian Reformasi Birokrasi meminta kepada saya sebagai Bupati Majalengka untuk ekspos di sana, dan mereka menyambut baik, dan saat itu kami mendapat penghargaan dari Kemenpan Reformasi Birokrasi tentang quick response Majalengka Raharja ini. Saya kira itu, Mas. Pak Bupati, quick response Pak Bupati, seberapa cepat Pak masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan seberapa cepat bisa dieksekusi Pak Bupati? Ya, ketika masyarakat menyampaikan keluhan melalui jalur 112 ini, tim kami di Kominfo itu 24 jam standby. Mereka yang mengusulkan adanya kebakaran, kemudian tenggelam, orang sakit yang mau melahirkan tidak ada ambulan, kemudian macam-macam lah, termasuk yang kelaparan segala macam, pokoknya disampaikan. Kebutuhan-kebutuhan yang lain, jalan rusak. Pokoknya yang menyangkut keinginan rakyat, kebutuhan rakyat disampaikanlah. Oleh kami, diterima oleh tim kami, kemudian diklasifikasi oleh tim kami itu untuk dinas mana, oleh Kadis Kominfo segera disalurkan bagian-bagian ini, kemudian ditembuskan ke Bupati, diperkuat dengan instruksi agar segera ditindaklanjuti. Seperti itu. Ya, jadi apalagi yang hal yang emergensi, Mas, seperti yang kebakaran, tentu itu akan langsung ke damkar langsung. Kemudian yang menyangkut orang sakit di perjalanan melahirkan, kita cepat untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Ini kinerja teman-teman ini mendekati kepada pool emergensi, karena kita tidak ingin membiarkan apa yang dibutuhkan rakyat ini lagi-lagi tersendat, karena anggapan awal kita kan ini adanya kegelisahan, adanya sumbatan komunikasi. Makanya dengan muncul quick response Majalengka Raharja, ya namanya juga quick response, jadi kita harus cepat merespon apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu, Mas. Ada cerita lucu nggak Pak Bupati selama quick response itu berlangsung? Ada nggak cerita-cerita lucu, keluhan masyarakat yang unik-unik barangkali Pak Bupati? Oh, banyak sekali, Mas. Jadi tadi ya, terkadang ada hal-hal yang tidak perlu begitu disampaikan. Seperti apa itu Pak Izin? Aktif disampaikan juga gitu ya. Ya, termasuk ketidakpuasan kepada kepemimpinan Bupati. Yang kelambatan dalam memberikan pelayanan, kemudian juga mungkin ada dari tim saya yang belum sempat saya tengok begitu, dianggapnya saya lamban dalam ucapan terima kasih, ya macam-macam lah, pokoknya segala sesuatu tetek bengek masuk ke quick response Majalengka. Jadi kami sudah paham itu, karena rakyat yang berbicara ya kita sangat menghargai kepada masyarakat. Saya kira itu, Mas. Dan semuanya masuk ke mejanya Pak Bupati ya? Keluhan-keluhan yang macam-macam dari yang benar sampai yang aneh itu Pak ya? Ya, jadi saya, Mas, sangat indah membaca itu, Mas. Sangat indah. Saya selalu kepada teman-teman, ketika ada ketidakpuasan termasuk memperolok gitu ya. Saya minta kepada teman-teman untuk tidak menjawab dengan lisan.
Oke. Tetapi tindak lanjuti dengan upaya solusi. Itu aja kalau saya itu. Oke. Kalau lagi kita ikut bermain di medsos dengan jawaban-jawaban, mereka semakin melebar kemana-mana gitu. Jadi sudah terbiasa OPD di Majalengka dalam rapat setiap awal bulan kita evaluasi input-input persoalan yang masuk dari masyarakat, mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum, mana yang sedang berjalan ditindaklanjuti. Sebab ada kalanya Mas gini, rakyat juga sangat instan berpikir tentang kebutuhan. Yang penting dalam bulan ini jembatan dibangun. Nah itu contoh seperti itu. Iya. Penting dalam bulan ini jalan yang rusak ini diperbaiki gitu ya. Iya. Kita pahami juga karena siapapun juga yang namanya jalan ingin selalu baik, mulus begitu siapa juga. Ya namun kita jelaskan karena anggaran baru akan turun dalam bulan tertentu. Dan sekarang sedang ada lelangan, insya Allah dalam beberapa bulan lagi ini akan diperbaiki. Ya segeralah katanya itu, karena ini banyak kecelakaan. Ya. Terkadang seperti itu Mas. Ya masyarakat ya Pak Bupati ya, kalau minta kan pengen cepat gitu Pak Bupati ya. Tapi dan kita pahami itu, kita pahami Pak ya. Pahami itu, Pak. Pak Bupati ini program sudah dapat penghargaan dari kementerian, jadi perhatian masyarakat juga gitu. Kira-kira rencana pengembangan ke depannya seperti apa Pak Bupati untuk quick response Majalengka Raharja ini? Ya kita coba ya untuk ke depan ini lebih kita kembangkan lagi begitu model pendekatan sistem dan jaringan yang lebih memperluas lagi masyarakat untuk mudah menyampaikan usul-usulnya. Kemudian ya kita Kominfo juga kita fasilitasi untuk jaringan-jaringan itu, dan diharapkan quick response juga ini akan menjadi sesuatu ikon yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, termasuk daerah-daerah lain juga banyak datang ke teman-teman kami di Kominfo untuk studi banding Pak ya. Ya studi banding itu mungkin akan dikembangkan di daerahnya tentang semodel quick response Majalengka Raharja, sehingga ya karena ini merasa penting dan manfaatnya telah dirasakan oleh kami, tentu kami akan terus memfasilitasi baik anggaran dari APBD, kemudian juga kita fasilitasi kelengkapan yang diperlukan. Tadinya kan Mas kita akan membangun sebuah comment center. Comment center ya, siap. Sudah kita anggarkan bangunannya, kemudian hampir 50 miliar. Namun terjadi pandemi COVID-19, ini sangat merugikan, dan ternyata walaupun terjadi seperti itu, masa pandemi ini itu menjadikan peluang quick response Majalengka Raharja ini sebagai alat yang paling efektif ya dalam menyampaikan pesan begitu. Bahkan ya kami terus terang saja dalam setiap minggu itu rapat-rapat dengan kepala desa, termasuk dengan RT RW, ya kita menggunakan jalur-jalur itu juga Mas, seperti itu. Ya keren Pak Bupati ya, jadi quick response ini jadi peduli lindunginya Majalengka. Ya pada saat pemerintah masih mengembangkan, Majalengka sudah punya ya. Pak Bupati kalau berkenan sebagai penutup Pak, harapan Bapak ke depan seperti apa dengan program ini? Kemudian supaya menjadi contoh nih Pak, jadi kepala-kepala daerah lain juga berani dong gitu kan menerima masukan masyarakat, baik atau buruk. Seperti apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat dan juga seluruh rakyat Indonesia Pak? Ya, karena saya merasakan betul dengan temuan inovasi teman-teman di Kominfo yang diperkuat dengan kebijakan politik anggaran dari saya sebagai pengambil kebijakan, kemudian peragaan-peragaan dalam tata kelola quick response Majalengka Raharja ini telah mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan, menyampaikan saran, pemikiran, usul, kritik begitu. Nah sehingga bagi kami mungkin model inovasi yang kami miliki ini akan terus kita kembangkan sebagai sebuah model yang dapat mempermudah pelayanan, mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga jarak tempuh antara pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan rakyat akan semakin dekat,
walaupun melalui aplikasi ini. Ya, oleh karena itu masyarakat sudah merasakan betul nilai manfaat dari aplikasi ini, sehingga kami akan terus mendorong kepada teman-teman untuk melengkapi fasilitas termasuk personalia dan kecepatan dalam menindaklanjuti usul-usul masyarakat. Karena yang namanya masyarakat harus serba dipahami, Mas, ya. Apalagi dalam era keterbukaan seperti sekarang dengan tuntutan dan kebutuhan yang mereka inginkan, ya, tidak bisa dinanti-nantikan, harus dengan segera. Ya, sebagai pemimpin berkewajiban saya kira merespon itu secepatnya, dan masyarakat kan tidak tahu. Tidak ada, taunya ada masalah itu. Nah, oleh karena itu teman-teman kami di Kominfo sangat luar biasa bekerja siang malam untuk mengakses informasi kepada masyarakat. Ya, dan ini dampaknya itu tentu bisa dirasakan kepada OPD-OPD lain ketika umpamanya sekarang ini Majalengka luar biasa, Mas. Tingkat kebakaran itu sangat tinggi sekarang dalam musim kemarau itu. Ya, Pak. Kebakaran hutan, kebun, semak belukar, begitu ya. Nah, termasuk kemarin BIJB juga hampir-hampir sudah mendekati area bandara itu. Waduh. Jadi kami namanya konsekuensinya harus mengadakan armada untuk pemadam kebakaran. Atau ketika terjadi banjir, begitu. Itu kaitan dengan penanggulangan bencana. Berarti kita harus siap dengan alat-alat pendukung seperti perahu karet, kemudian rumah atau kendaraan rumah untuk fasilitasi layanan makan kepada masyarakat. Jadi ternyata dari adanya quick response Majalengka Raharja ini berdampak juga kepada bagaimana kebijakan Bupati menyiapkan fasilitasi pada dinas-dinas yang akan menindaklanjuti usul-usul masyarakat tersebut di rumah sakit umpamanya. Rumah sakit. Walaupun Majalengka daerahnya tidak sebesar daerah lain, tapi ya ketika tuntutan kesehatan itu juga harus kita layani, tentu fasilitas harus kita lengkapi. Jadi dari program Quick Response Majalengka ini ternyata berdampak sistemik kepada kebijakan-kebijakan pengadaan sarana pendukung di tiap-tiap dinas yang akan menindaklanjuti usul masyarakat tersebut, begitu, Mas. Ya, Pak Bupati, clear dari Tikers ya, satu kutipan yang bisa kita ambil hikmahnya Pak Bupati, bahwa pemimpin harus berani menerima masukan dan merespon dengan cepat, Pak Bupati ya. Ya, Pak Bupati, atas inovasi Bapak gitu yang juga mendapatkan penghargaan sampai tingkat nasional. Tim asesmen kami melakukan riset dan kemudian dengan bangga Detikcom Pak Bupati memberikan penghargaan kepada Pak Bupati Majalengka, Bapak Karna Sobahi, sebagai tokoh penggagas Quick Response Majalengka Raharja. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi trigger Pak Bupati untuk supaya ke depan semakin berdedikasi untuk bangsa dan negara. Oke. Ini Pak Bupati, pialanya masih di sini, penghargaannya. Kami akan kirimkan ke Majalengka, Pak. Sekalian nanti kita makan-makan sate, Pak, di Panyewean atau di danau, Pak, dekat yang bawah, Pak. Sambil kuliner di Majalengka siapa? Ya, Bupati. Baik, Pak Bupati. Mas. Mangaginso masih musim di Majalengka. Ya, Pak. Dan Detikers, jumpa lagi di Demi Indonesia Bangga. Adalah bagian dari Detikcom Award 2023 berikutnya. Tetap semangat, berinovasi dan berdedikasi untuk negeri. Sampai jumpa.